Gitu di sini. Banyak sekali. Tinggal dulu sini. Pergi lagi. Ini mulai Pak. Kameranya zoom. Oh ini yang zoom. Ya, mulai Pak. Baik, terima kasih. Kita bisa mulai ya. Untuk memulai kegiatan belajar ini, marilah kita mulai dengan membaca doa. Kepada setiap kelas bisa membaca. Silakan. Tiga, kembali dan membaca doa. Terima kasih. Hari ini berapa orang yang tidak hadir? Satu saja. Yang lain? Dua isi. Satu. Reza. Apa? Iya. Biasa. Bolos. Tidak bolos. Nah, bagaimana kabar hari ini? Sebelum masuk pada materi kemarin, materi apa yang sudah kita pelajari? Ada yang masih ingat? Untuk memulai mungkin kita bisa refleksi diri dulu. Apa mungkin kita kemarin? Oke. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Selamat sore ya. Untuk memulainya, sebelum kita masuk pada materi, coba kita lihat ada permasalahan dalam pembelajaran ini. Kita cari masalahnya bersama-sama. Ada masalah, kita cari solusinya secara bersama-sama. Ini. Ini, coba amati gambar
beberapa gambar di atas, lalu sebutkan apa nanti setelah ini. Ini gambar orang berbadan. Nah, kalau ini tempat wisata tapi yang ini bisa. Kalau ini nah, kira-kira dari pemaparan yang kemarin dulu itu tentang peluang usaha, apa kira-kira hubungannya dengan ini wisata yang ditutup? Kenapa bisa wisata ini dulunya buka sekarang ditutup? Karena suaranya kurang jelas. Pak Indar. Pak Indar. Siapa yang bisa? Karena Indar. Iya Pak. Suaranya nggak jelas. Bisa Pak? Tes. Ya. Lanjut. Ya. Dipegang aja nggak apa-apa, dipegang aja Pak Indar kalau memang dipegang aja. Tes 1 2 tes. Kedengarannya Pak? Mic-nya tempelkan di kantong atau dipegang pun nggak apa-apa, yang penting jelas kita dengar. Jadi ini adalah satu wisata tapi ditutup. Nah, kalau yang ini bisa apa kira-kira? Bisa masak. Terlalu lama. Kalau ini ada orang berjualan. Tapi berjalan. Kira-kira ini apa kira-kira yang bisa kita lihat di sini dari 3 gambar ini? Apa masalahnya kira-kira untuk yang berjualan sambil berjalan ini? Ya? Tidak. Itu satu. Maksudnya pindah tempat. Kalau ini diganti dengan yang baru. Kira-kira ada kira-kira ini yang benar. Kenapa bisa rugi? Karena ada baik. Kalau ini kenapa bisa tidak? Sudah dijual. Ya. Baik. Jadi ketika gambar ini ada yang ditutup, ada yang kehujanan, ada juga yang barangnya tidak laku karena lama tersimpan. Itu semua berkaitan dengan mata pelajaran kita hari ini, yaitu sebelum melakukan sebuah usaha, ada baiknya kita memperhitungkan risiko-risiko yang akan terjadi pada usaha yang kita jalani. Begitu. Bisa? Jadi masalahnya ini kurangnya tentang menganalisa tentang risiko bagi pengusaha, sehingga efeknya itu ada yang ditutup,
ada yang jualannya tidak laku, dan ada yang kebijakan. Karena dia tidak memikirkan ketika hujan ini akan berdampak pada jualan saya, gitu. Bisa? Oke, mata pelajaran ini adalah peruntukan dan kewirausahaan. Nah, kompetensi dasar dari mata pelajaran ini menganalisa kedua perusahaan, barang dari dasar, menjelajah kedua perusahaan, dan memiliki 4 indikator, yaitu memahami unsur dalam kedua perusahaan, mengkategorikan unsur-unsur, menyeleksi risiko usaha, dan memprediksi risiko usaha. Subtema yaitu unsur-unsur dalam kedua usaha, dan tujuan pembelajaran pada mata pelajaran ini yaitu memahami unsur-unsur dalam kedua usaha, mengkategorikan unsur-unsur dalam kedua usaha, menganalisis risiko usaha, dan memprediksi apa? Prediksi risiko usaha. Memprediksikan risiko usaha. Baik. Nah, sebelum kita menganalisa tentang risiko masuk pada pembelajaran ini, kita amati video pembelajaran kali ini.
Baik, jadi kita masuk pengertian bisa apa risiko usaha yaitu bisa dibaca ya. Nih. Coba bisa ada yang bisa baca? Ya. Ya, silakan. Pengertian risiko usaha yaitu suatu tindakan yang selalu dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya kerugian yang tidak terduga dan tidak diharapkan. Risiko dapat bersifat pasti maupun tidak pasti yang bisa dikalkulasi secara kuantitatif. Ya, baik, terima kasih. Nah, ini ketidakpastiannya. Ada yang bertanya? Ciri-ciri ketidakpastian dari risiko usaha, contoh-contoh risiko usaha, yaitu ada hilangnya barang yang menyebabkan kerugian, penurunan omset akibat penurunan penjualan, macetnya mesin produksi, adanya kebakaran yang menyebabkan banyaknya kerugian. Macam-macam risiko ada tiga, yaitu risiko murni, risiko spekulatif, risiko fundamental. Risiko murni adalah risiko yang menyebabkan kerugian dan tidak akan menyebabkan keuntungan, terjadi karena ketidaksengajaan dan tidak dapat dicegah. Kerusakan mesin yang menyebabkan kerugian, terjadi kematian listrik, kebakaran hingga menghanguskan kesenapan. Risiko spekulatif yaitu risiko yang diambil secara sadar atau tidak sadar oleh seorang wirausaha. Risiko ini memiliki tiga poin, yaitu membeli saham, utang-piutang, kerugian untung yang ditimbulkan karena adanya pembelian mobil tanpa diasuransikan. Risiko fundamental dan langkah-langkah mengidentifikasi risiko. Ada 5, yaitu identifikasi setiap risiko yang mungkin terjadi, lakukan analisis, tentukan upaya-upaya, lakukan upaya tersebut, lakukan evaluasi. Nah, saya kira untuk materi sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak. Jadi untuk dengan mengamati tadi foto-foto yang ada, foto-foto yang disediakan tadi hubungannya dengan mata pelajaran ini, yaitu kita menganalisis resiko-resiko sebelum membangun sebuah usaha. Jadi kita bahas di sini tentang menganalisis risiko usaha. Nah, sebelum itu kita adakan diskusi. Misal, jadi kita bagi kelompok menjadi 2 kelompok ya. Ya. 2 kelompok. Ya. Setelah itu kita mendiskusikan ya permasalahan yang di KPD nanti. Bisa? Ya, silakan dibagi. Sini kelompok mana? Iya. Ya, kita bagi. Nah, sini kelompok 1. Nih. Ya. Kelompok 2. Jadi kelompok 1 Salsa, Gusti, Kosan, ini. Ya, selebihnya kelompok 2. Bisa? Bisa digabungkan? Ya. Silakan.
Baik, sudah. Jadi kelompok sudah disusun, ada kelompok 1, kelompok 2, gitu. Jadi sebelum memulai ini, yang kita untuk apa? Kita akan membahas sebuah yang masalah yang tadi ada usaha yang memiliki sebuah masalah dan menyebabkan usahanya tidak berjalan. Jadi kita berdiskusi untuk menganalisa tentang risiko dalam wirausaha. Ini pembagian ini adalah RKPD. Silakan kalian itu berdiskusi bersama dengan teman-temannya. Terima kasih. Oke, silakan. Jadi silakan berdiskusi, keluarkan semua HP. Buka semua HP, lalu browsing atau mencari tentang apa tugas yang ada di dalam database. Gitu. Kalau saya kasih waktu 30 menit ya. Iya, itu. Sekarang 11.30, kita kumpul sebentar jam 12. Silakan isi. Apa itu? Dapat? Ada? Ya. Ada. Nah. Bisa? Sudah dilihat soalnya? Belum? Silakan masuk. Sebesar 1 silakan masuk ke sembilan. Oke, jika ada kesulitan silakan bertanya. Ya. Kemarin sudah silakan cari di internet dan buka juga yang modul di buku, modul yang sudah dikirim atau lihat buku atau jurnal di internet. Apanya? Silakan masuk ke sini.
Masih belum kan? Atau dia tulis? Nah. Apa itu? Tidak spasi. Sama mereka menjawabnya. Apa pertama kita? Kita harus memiliki pengalaman. Silakan mencari jawabannya lewat internet, buku atau jurnal, begitu. Tapi sama ya. Jadi satu yang membaca, yang lain tulis. Ada komputer? Mana? Ya, kita tulis juga. Tulis juga. Di sini untuk dibacakan nanti, di sini untuk kita. Itu. Ya, bukan sama-sama. Sama-sama. Maksudnya sama yang dicari.
Nah, cari. Ada yang cari nomor 1, ada yang cari nomor 2. Kita nih, siapa yang mencatat? Oke. Oh. Yang mencatat. Oke, di sini. Hah? Oh, nih. Apa dia tidak nomor 3? Laki-lakinya saja. Tidak. Ini tadi ada yang cari nomor 4 ya? Yang sebelah di. Oke. Kita nomor 5, nomor 4. Yes. Kita paham kita apa yang nomor 4 itu? Di nomor 4. Coba perhatikan yang sama nomor 4. Coba baca. Resiko apa yang berpotensi dalam berusaha yang terjadi? Resiko apa? Kan kemarin dulu ada usaha-usaha yang terjadi. Coba itu dijelaskan. Apa pertanyaannya? Resiko apa yang berpotensi dalam sebuah usaha yang kalian pilih? Artinya yang kalian pilih kemarin apa pemilihan peluang usahanya kalian kemarin? Ya, ketika ada sebagai contoh atau bangunan, resiko apa kira-kira yang berpotensi di toko bangunan ini sehingga bisa dia tertutup, gitu. Jadi kita mencari resiko apa kira-kira yang akan muncul. Resikonya. Ya. Baju. Iya, salah satu. Kita bangunan industri lain juga. Yang lain. Bisa? Itu posisi nomor 4. Jadi apa kemarin usahanya? Bisnis lain. Kira-kira potensi resiko apa yang akan? Itu satu. Coba di sini coba tuliskan beberapa resikonya. Terus apa solusinya? Bisa? Kita kemarin apa? Satu. Yang ada ya. Kita coba tulis di buku. Kira-kira resikonya apa? Mungkin kalau berjemur apa jelas ya? Berjemur ketika hujan apa bisa itu tidak? Gitu. Jadi solusinya kita melihat cuaca, baru dicari dulu resikonya. Contohnya bilang begini, analoginya itu seperti ketika saya mau ke sungai, betul. Kira-kira kalau saya dengan ini resikonya bisa hanyut. Kedua, tenggelam. Ketiga, mungkin banyak dibawa binatang-binatang yang membahayakan. Itu prediksi resiko. Solusinya, kita cari mungkin ada perahu yang menyeberang, kita ikut di situ. Kita lewat di belakang, begitu. Jadi kita sebutkan di usaha kalian yang kita pilih. Ya.
Ya itu solusinya beberapa juga. Ketika dibilang banyak banyak saingan, kira-kira kita bagaimana supaya akrab dengan teman-teman yang bersama ini juga. Sudah? Nomor 3 sudah. Kemarin resikonya apa? Usahanya apa? Iya. Kue. Coba disebut. Dari kue itu apa kira-kira prediksi? Itu pertama, itu resiko yang ada di ya, sama solusi. Jangan resiko itu sama seperti kan kita memprediksi yang tidak sesuai harapan dengan usaha, yang tidak sejalan atau yang bisa membuat usaha ini tidak jalan. Bengkel, jalan bengkel kemana? Ya apa? Jadi usaha yang kita pilih bengkel. Coba cari risiko-risikonya apa. Itu satu. Setelah itu apa kira-kira solusinya? Sisa 10 menit ya. Kerja saja. Tidak perlu banyak yang jelas. Ada beberapa dan kita paham apa yang kita kerja. Apa usahanya? Ya? Sama. Solusi itu tidak apa-apa, itu juga di situ. Kita kemarin usahanya apa? Oh iya, Bu. Nah itu. Kita akan yang disebut gimana? Itu satu. Itu yang dituliskan. Coba tulis. Di sini bagaimana? Jadi sementara kalian berdiskusi, saya akan menilai kalian dari segi sikap dan keterampilan ya. Sikapnya bagaimana dalam kelas, keterampilannya bagaimana menulisnya, bagaimana bekerja sama dengan teman-temannya. Diganti. Buka di HP. Buka.
Resiko bisnis. Tulis resiko usaha makanan. Apa solusinya kira-kira? Apa pertama? Ya, coba baca. Jadi solusinya tidak banyak dibuat. Jadi merencanakan bahwa berapa orang yang pesan dengan pengalaman sehari-hari. Bila semuanya satu hari itu bila 100 orang. Jadi kita buat stok itu saja dulu, tidak bisa lebih supaya tidak masuk ke risiko ini. Membuat stok kue yang cukup menyesuaikan itu ya dua saja. Resiko itu ketika dia memperlambat usaha, gitu. Pernah tidak jalan terus itu kayak usaha perusahaan? Jalan terus tidak setiap hari? Kadang-kadang, itu penyebab itu yang kadang-kadang tidak jalan terus. Apa yang menyebabkan? Ini risiko-risikonya. Gitu. Ada sama. Ini dia. Caranya. Apa? Ya. Oke, sampai berapa menit ya? Beberapa saja. Ya, itu begitu. Ya, sudah? Nomor 4. Ya, itu. Oke, jawaban. Kita. Bantu kosong yang bisnis. Ada? Hal yang wajib Anda adalah resiko lebih. Sudah. Kita lanjut bagaimana? Ada nih? Mana? Apa salahnya? Jadi kalau mencari di Google, cari kata kuncinya supaya tidak kemana-mana. Kita cari ya. Nanti dia ketika kita tulis risiko itu kan umum. Jadi kita tambahkan risiko dalam usaha.
Sudah nomor? Sudah? Nah, Bisa dibaca. betul lah. Apa-apanya? Apa dia terjadi? Boleh jawab gantian. Dikasih buku. Sempat disuruh buku generasi. Itu. Bisa. Nomor sama kanan. Yusmin, sudah. Jangan belajar. Jadi belajar sedikit demi sedikit. Kita ke usaha lain. Itu musim kemarau tidak ada hujan. Ya, sisa 5 menit ya. Sisa 5 menit kita. Belum satu sudah selesai. Sudah. Ada berdua. Ya. Sudah. Tunggu teman-teman. Sisa sedikit juga. Misalnya di bawah pindahkan dari belakang di saja nih. Iya. Coba membaca. Ini bisa saja satu orang yang membaca seperti bukunya.
tapi di presentasi itu siswa belajar itu salah satunya itu percaya diri. Gitu. Jadi siswa harus berani. Kenapa? Karena dalam pembelajaran ini kita bisa belajar tentang itu semua. Tidak. Artinya mencari kita mencari di internet. Bisa. Jadi jangan takut, jangan malu-malu bagaimana, itu aja. Semua siswa ada yang begitu. Jadi kita berani. Itu dulu pertama harus mau dulu berani. Persoalan benar atau tidaknya, itu dibelakang. Ketika memang salah apa yang kita ucapkan ya, nanti dibelakang kita belajar. Gitu. Itu bisa. Berarti dia yang pertama sementara aja. Oke. Lagi ya. Jadi siapa yang mulai, siapa yang buka, siapa yang baca ini. Betul. Itu saling kerjasama ya. Usaha juga lebih pagi. Resiko. Bisa tiba-tiba setelah terlalu hujan kan bilangan yang banyak jangan banyak sebenarnya pada saat panen padi berlangsung biasanya hasil panen hasil panen menunggu jelas lebih kayak solusi kita harus menunggu cuaca yang bagus. Itu dari mendung kita perhatikan kalau kayak bagus ini jemur gitu. Kita apa? Iya. So, yang bagaimana itu? Beli baju atau yang seperti itu? Baju celana, topi. Apa resiko-resikonya? Sebentar ya. Sebentar. Jadi sebentar akan dibacakan. Siapa ketuanya? Siapa yang baca nomor 1, nomor 2 sampai 3 dan semua ada yang mewakili berapa risiko usahanya masing-masing. Bisa? Kemarin. Oke, sisa 2 menit. Sekarang siapa itu yang mau maju? Kelompok 1, kelompok 2. Kelompok 2. Kemarin dia banyak pertanyaannya. Kelompok 1 tidak ada ya? Tidak mau. Saya mau bertanya kalau dia mau. Sudah. Jadi, oke, siap-siap ya untuk kelompok 1 dia mau mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi diharapkan kelompok 2 mengamati dan menanggapi setelah kelompok 1 selesai mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, untuk kelompok 1 silakan naik untuk
mempresentasikan diskusinya, disilakan. Jadi silakan untuk kelompok satu silakan mempresentasikan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan diskusi. Sebutkan unsur-unsur dalam usaha yang dapat membuat seseorang sukses. Harus memiliki pengalaman dalam berwirausaha, harus memiliki sikap atau prinsip pantang menyerah, harus memiliki kemampuan dalam berusaha, dan harus memiliki modal. Nomor 3 itu, sekarang nomor 4. Nomor 4 itu masing-masing setiap usahanya. Kasih bosan. Ya. Baca.
Tentunya harga bahan baku yang dapat menjadi suatu faktor. Oke. Tips atau solusi dari bangunan mempersiapkan lokasi yang strategis, mendata barang yang akan dijual, menggunakan supplier yang tepat, merekrut dan toko, menentukan harga terbaik, melakukan promosi secara maksimal, memberi pelayanan. Oke. Yang lain? Risiko dan solusi usaha kue. Risiko dan usaha kue. Oke. Sudah? Sudah. Oke, sudah. Ya. Oke. Ini sudah dari coba lihat dulu. Kita gimana? Ayo, untuk yang kedua ada yang satu. Ada. Oke, segera bagus. Apa resiko-resiko yang terjadi dalam penjualan bisnis bersama Batu? Nah, tuh, bisa sekarang. Sudah, saya kira jadi untuk kelompok satu, terima kasih atas partisipasinya. Dipersilakan dulu. Silakan. Oke, kamu lagi. Nah, untuk kelompok dua, dipersilakan. Sendiri kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 yang mempresentasikan hasil kerja lapangan. Kepada ini dipersilakan. Sebutkan unsur dalam usaha yang membuat seseorang sukses. 1. Harus memiliki pengalaman dalam usaha. 2. Harus memiliki sikap atau prinsip pandang menyerah. 3. Harus memiliki kemampuan dalam berusaha. 4. Harus memiliki modal. Cari dan tentukan jenis-jenis risiko usaha. 1. Risiko keuangan. 2. Risiko permodalan. 3. Risiko perusahaan. 4. Risiko operasional. 5. Risiko teknik. 6. Risiko pasar. 7. Risiko keadaan ekonomi ketidakpastian. 8. Risiko kondisi alat yang tidak menentu. Langkah-langkah verifikasi risiko usaha. Mulai komite. 2. Melakukan wawancara. 3. Temukan stakeholder. 4. Coba resource planning. 5. Melihat masa lalu dan untuk melihat masa depan. 6. Melakukan analisis. Tidak menunggu masalah dan mencari penyebabnya. 7. Membuat list breakdown struktur. 8.
langsung saja. Langsung resikonya. Tulis resiko apa nama usahanya, lalu resikonya. Ya. Saya berikan resiko. Saya berikan. Oke, itu masih ada? Iya, kita satu kali. Nah, coba. Iya, apa usahanya? Bisa bukunya. Bisa berarti. Oke, jadi itu presentasi lagi dalam kedua bisa dikasih keterangan dulu. Di kelompok satu ada pertanyaan? Organisasi dengan organisasi dari mana? Ya, baik. Oke, terima kasih untuk kelompok dua. Silakan dulu. Ya. Baik, itu tadi kita berdiskusi bagaimana menganalisis usaha. Kira-kira dari diskusi ini ada yang bisa menyimpulkan dari apa yang kita pelajari hari ini. Apa? Bisa? Bisa? Iya, kesimpulannya. Mana sudah? Usaha atau perdagangan apa yang kalian tangkap dari hasil pembelajaran hari ini? Coba. Setiap usaha atau perdagangan memiliki resiko dan solusinya. Gitu. Ada tambahan yang lain? Bisa? Apa yang bisa kalian tangkap dalam kesimpulan dan diskusi kalian hari ini? Kesimpulannya adalah menambah wawasan kepada kami tentang perdagangan atau usaha lainnya. Itu. Oke, tepuk tangan. Baik. Sebelum itu saya akan membagikan instrumen survei kepada siswa tentang bagaimana kegiatan pembelajaran hari ini. Bisa? Kalian isi ada petunjuk instruksi pengisiannya. Jadi silakan dibaca apa petunjuknya dan mengisi. Ini tentang mengenai survei sekaligus pengetahuan dan keterampilan kalian dalam pembelajaran. Bisa.
Yang mana? Tidak ditulis nama. Jadi silakan kalian untuk isi apapun menurut kalian, karena tidak ada identitas di dalam instrumen ini. Oke, kalau sudah dikumpul sama siswa kelasnya. Oke, sudah? Sudah. Jadi kumpul semua APD, instrumen dan penilaian. Kumpul masing-masing. Oke? Sudah. Jadi baik, terima kasih. Sudah? Baik, ini adalah penilaian dari kalian. Ada beberapa penilaian yang sudah saya ambil dan kalian juga sudah merefleksi tentang kegiatan pembelajaran ini. Kita kumpul, nanti hasilnya akan saya simpulkan tentang bagaimana kalian dalam pembelajaran hari ini. Baik, untuk hari ini sebelum kita tutup pembelajaran selanjutnya itu mengenai tentang badan usaha dan keberhasilan tentang usaha. Ya, dan hari ini tentang bagaimana kita menganalisis tentang risiko usaha. Nah, di pertemuan selanjutnya kita membangun usaha dengan menganalisis lagi tentang keberhasilan dan kegagalan tentang usaha. Baik, jadi terima kasih untuk hari ini. Saya tutup sekian. Ketua kelas bisa untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Baik, pada ketua kelas persilakan. Tutup.
Kedua. Sebelum kita menutup mata pelajaran, selesai. Jadi, mari kita menutup pelajaran hari ini dengan ucapan. Baik, terima kasih dan sehat selalu, selamat beraktivitas. Terima kasih. Izin, Pak.